Wis nyambung, wis. Karena sinyal ya. Saya tolong diri urip iso nguripno tethering ya. Tethering pun Ustaz. Ketahuan gitu nih Bu. Pikir sih gitu. Kan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan tentang masalah cinta dunia. Dan kita membahas sampai bait nazam nomor berapa tadi? Pokoknya kan ganti kula tulisannya 052 petunjuk Ustaz. Mungkin terakhir kemarin 051, mungkin. Waman hubabu ummihi yarinu biqalbihi fatibuhul yakinu wa ja'luhu lil mauti nasbal aini fahuwa sabunun li hadzal raini wa'lam bi anna hubbaha dzamima ma limahdi haddin nafsi la liyuslama minka wa taslama minal ibadi aw litazawudi ilal ma'adi. Oh ya, sampai gini ya. Berarti sekarang nazam nomor 053. Ya, nomor 53. Sedikit mengulas ya secara ringkas apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang masalah dunia, masalah kita mengenal dunia. Di sini beliau menyampaikan bahwasanya termasuk penyakit hati yang cukup berbahaya adalah tentang masalah cinta terhadap dunia. Kecintaan dunia ini bisa menjadi sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Alasannya karena penyakit cinta dunia akan menimbulkan penyakit-penyakit lain. Dengan alasan cinta dunia, orang akan bermusuhan dengan saudara. Berapa banyak orang yang wis gak wawuh cara Jawa nih, bahkan dengan saudara sendiri, kakak benci adiknya, ya, seorang anak benci pamannya, seorang anak benci benci keluarganya, karena mungkin cinta dunia. Masalah apa? Warisan. Ya, masalah apa? Warisan dan semisalnya. Dan itu banyak terjadi, bahkan bukan cuma sampai dalam ranah benci, bahkan sampai terwujudkan dalam perbuatan. Ya, berapa banyak kasus pembunuhan terjadi gara-gara apa? Warisan. Warisan itu apa? Alasan kenapa kok dia cinta warisan? Kenapa kok dia senang warisan? Karena cinta dunia. Maka penyakit cinta dunia ini sangat berbahaya karena dia melahirkan penyakit lain. Ya,
Maka permusuhan terjadi karena penyakit cinta dunia. Kesombongan terjadi munculnya karena cinta dunia. Bukhel, nah, penyakit yang pertama kali kita bahas, bukhel, bakhil, pelit. Kenapa muncul? Cinta dunia. Maka cinta dunia ini sangat berbahaya karena apa? Dia menimbulkan penyakit lain. Ya, dia menimbulkan apa? Penyakit lain. Dan kemudian penulis menyampaikan dan beliau menyebutkan obatnya. Apa obatnya? Yaitu mengingat kematian. Dan kematian dibahasakan oleh beliau dengan, atau dalam Al-Quran dibahasakan dengan istilah yakin. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih yakin atau tidak ada yang meyakinkan melebihi kematian. Ya. Maka kalau kita ingat mati, itu akan sedikit demi sedikit mengikis rasa cinta kita kepada dunia. Kemudian kita juga sampaikan bahwasanya beliau mengibaratkan mengingat kematian ketika hati tertutupi dengan cinta dunia, maka cinta dunia itu yang ada di dalam hati seolah-olah dia kotoran. Ingat mati seperti sabunnya. Ya, makanya beliau menyatakan fahuwa sabunun lihadar raini. Dia seperti menjadi sabun bagi hati kita, membersihkan dari kotoran cinta dunia. Kemudian kita juga membahas bahwasanya tentang masalah dunia. Apakah dunia itu tercela karena dia dunia atau ada hal lain? Maka kemarin beliau sudah menyampaikan ya, bahwasanya kecintaan dunia ini ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Yang tercela adalah kalau limahdhi habdin nafsi. Dia cinta dunia ya karena unsur dunia saja, maka ini tercela. Dia cinta dunia karena ingin kaya, dia cinta dunia karena ingin kedudukan, karena ingin dihormati, karena urusan-urusan dunia, karena keinginan hawa nafsu, maka ini tercela. Dan ada cinta dunia, cinta terhadap dunia maksudnya, cinta terhadap dunia, namun dia tidak tercela. Kapan itu? Ketika cinta terhadap dunia ini dengan tujuan untuk mendapatkan akhirat. Contoh, misalkan ketika dia mencintai dunia, akhirnya dia bekerja, berupaya untuk mendapatkan uang, ya. Tujuannya apa? Jangan sampai dia minta-minta pada orang. Maka ini apa? Tujuan akhirat. Atau contoh yang lain, beliau menyampaikan sebagai bekal untuk hari kematian. Dia kerja, cinta dunia, orang kerja kan cinta dunia, ya. Dia kerja dengan semangat dan mencintai apa yang dia dapatkan. Namun dia keluarkan hartanya di wakofno. Dia membangun masjid, membangun madrasah, ya, dan seterusnya, diwakafkan dan seterusnya, disodakohkan kepada orang lain, ya, dijadikan untuk bahan sebagai apa? Pemberat timbangan kebaikan. Hartanya dijadikan apa? Pemberat kebaikan. Taib, maka ini yang tidak tercela ketika dia mencari dunia. Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Ya, dimulai dari bait nomor 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Hubbud dunal ahkamu ta'tarihi fahuwa bihasbi ma yu'inu fihi fahubbu ma minha i'anatun ala syai'in minal muharramati hudhila wa hakadha wa dhammuha muqayyadu bi ghairi ma 'alan najati yurfidu wa qaiduhu qaidun lidhammi hubbiha lidha naha khairul wara an sabbiha wa innama tumdahul asya wa tudham lima tajurru kashifa'in wa saqam fama bihi ila muhimmatil badan tasilu min mali wa min jahin hasan wa karihu iktsara jam'il mali khaufa khurujihi 'anil halali wa kasibul amwali litafakhuri adduhu min muktasibil kabairi. Taib. Maka di sini beliau membahas satu masalah. Ya, membahas masalah. Apa masalah yang akan beliau bahas setelahnya? Beliau membahas tentang hukum, ya, tentang masalah hukum mencintai dunia. Hukum mencintai dunia. Maka beliau mengatakan hubbud duna al-ahkamu ta'tarihi. Beliau mengatakan hubbud duna di sini maksudnya dunia. Cinta dunia, al-ahkamu ada hukum-hukum ta'tarihi yang masuk kepadanya. Fahuwa bihasbi, fahuwa maka cinta dunia itu bihasmi sesuai ma yu'inu
apa yang dia menolong fihi di dalam perkara tersebut. Nah, maka di sini kita sampaikan cinta dunia hukumnya 5. Cinta dunia hukumnya apa? Hukumnya 5. Beliau menyampaikan apa? Hubbud dunyal ahkam tak tarihi. Ada hukum-hukum yang dia ada di dalamnya. Ya. Taib. Yang pertama, cinta dunia bisa jadi dalam artian cinta dunia ini keinginan untuk mendapatkan dunia ya. Cinta dunia ini apa? Keinginan untuk mendapatkan dunia. Ya, ini yang perlu disepahami dulu. Jadi cinta dunia yang dimaksud adalah keinginan untuk mendapatkan dunia. Maka keinginan untuk mendapatkan dunia hukumnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama bisa jadi dia hukumnya wajib. Bisa jadi hukumnya apa? Wajib. Orang cari dunia bisa jadi hukumnya apa? Wajib. Kapan hukumnya wajib? Ketika digunakan untuk perkara yang wajib atas dirinya. Hukumnya mencari dunia wajib ketika digunakan untuk perkara yang wajib atas dirinya. Contoh misalkan laki-laki terus rabi. Kewajiban bagi istrinya apa? Menafkahi. Kewajiban bagi istrinya apa? Menafkahi. Maka sebagai laki-laki kudu ndelek mangan, harus mencari nafkah untuk istrinya. Maka di sini dia mencari dunia hukumnya apa? Wajib. Ya. Dadi lanangan kok ongkang-ongkang sikil, bojone nyambut gawe. Nek kono ngudang manuk misalkan. Ambil maca koran ngopi arep lawang misalkan. Ya kok enak sekali. Kita katakan ini nggak boleh, nggak layak sebagai laki-laki semacam itu. Ya, laki-laki esuk budal nyambut gawe. Sing nyambut gawe nang jopo. Kalau misalkan WFH ya nyambut gawe nang jero omah nyantai. Tapi yang aku lihat, yang pertama mencari dunia. Hukum mencari dunia, ya. Yang mana dibahasakan dengan cinta dunia. Mencari dunia atau cinta dunia yang pertama bisa jadi wajib. Kapan itu? Ketika untuk urusan yang wajib atas dirinya. Contoh misalkan apa? Menafkahi. Ya. Contoh misalkan menafkahi, maka wajib. Maka dia wajib di sini untuk cari dunia yang dibahasakan cinta dunia. Ya. Yang dibahasakan cinta dunia. Yang kedua, bisa jadi mencari dunia atau cinta dunia hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Ketika mencari dunia dengan tujuan hal yang sifatnya sunnah. Ketika mencari dunia dengan tujuan mencari hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya sunnah. Ya. Baik. Contoh misalkan, ya sekarang mau waktu kurban, mau deket waktu kurban. Nyambut gawe ini rada ngoyo. Lapo cak kok rada ngoyo gak biasa nih. Aku tak kurban tahun niki. Nah. Kurban hukumnya sunnah. Tapi dia berupaya untuk itu dan dia kerja keras lebih untuk mendapatkan dunia, ya, dan dibahasakan dengan cinta dunia. Dia cari dunia, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan ibadah sunnah. Apa itu? Berkorban. Ya. Maka dia kerja agak ngoyo untuk dapat apa? Suatu hal yang sunnah. Maka hukumnya sunnah. Dia cinta dunia, kemudian mencari dunia itu hukumnya sunnah. Ketika digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya, digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Itu contoh. Ya. Kemudian hukum yang ketiga bisa jadi hukumnya mubah. Mencari dunia bisa jadi hukumnya apa? Mubah, boleh. Ya. Kapan hukumnya mubah? Hukumnya mubah, ya, ketika dia mencari dunia, ya, dia mencari dunia untuk hal-hal yang sifatnya mubah, untuk hal-hal yang sifatnya mubah, ya. Misalkan apa? Misalkan dia mencari dunia untuk konsumsi pribadi atau keluarga di atas, ya, di atas kadar biasanya, di atas kadar biasanya. Ya, nomor Ustaz misalkan
kondisi ekonomi di keluarga itu biasanya mangan paling banter ayam atau ikan. Hampir jarang sekali makan daging. Ya. Maka ini nafkah dalam batas wajibnya. Nah, namun dalam beberapa kondisi ya, diperbolehkan kita untuk apa? Pisan-pisan rek, tak nyambut gawe rodok ngoyo. Kayak apa, Cak? Tak tukokno daging kayak bojoku, kayak anakku misalkan. Biasanya nggak pernah makan daging, tapi apa kemudian beli daging. Mubah, hukumnya apa? Mubah, silakan. Ya. Atau misalkan ketika akan ada hari Id, hukum asalnya beli baju hukumnya apa? Kalau beli baju baru pada hari Id hukumnya mubah, boleh saja. Nggak sunnah, nggak wajib, ya nggak makruh. Ya, nggak makruh. Ya. Makruh nih tuku 10 gitu ya. Tuku siji ya mubah saja, mubah. Maka dia nyambut gawe rada ngoyo. Apa nyambut gawe rada ngoyo? Aku pengen tuku klambi anyar. Hukumnya apa? Mubah. Hukum asalnya masalah dunia apa? Mubah. Yang wajib yang penting gawe klambi kan gitu yang wajib. Tapi ada kadar lebih dari itu, mubah. Apa itu? Ketika lebih daripada yang wajib baginya. Maka itu contoh hukum mencari dunia dan dia hukumnya apa? Mubah. Contohnya adalah ketika dia mencari dunia, cinta dunia untuk dibelanjakan, untuk dibelikan sesuatu di atas kadar kewajiban dirinya. Di atas kadar kewajiban dirinya. Baik. Kemudian yang keempat, hukum yang keempat. Ya, mencari dunia dan cinta dunia bisa jadi hukumnya makruh. Bisa jadi hukumnya apa? Makruh. Ya. Makruh itu artinya apa? Makruh itu artinya dibenci, tidak disukai, tapi gak sampai haram. Ya, dengar? Dibenci, disukai, tapi tidak sampai apa? Gak sampai haram. Ya. Ini makruh. Contoh para ulama di sini beliau nanti menyebutkan beliau menyebutkan ya nanti disebutkan di bait nomor 59 itu diberikan isyarat makruh. Contohnya apa? Ya. Membelanjakan secara berlebihan. Membelanjakan harta secara berlebihan. Iya. Contoh misalkan dia sebenarnya orang mau beli baju itu kan satu kan cukup sebenarnya kan. Dia beli baju 10. Tuku klambi piro? 10. Masuk ke swalayan ya tuku baju. Apik iki koyo digawe pantes. Bungkus misalkan. Terus rodok menggok misalkan ke bagian yang lain. Iki HP koyo digawe coba. Pantes ya nih, bungkus pisan. Rada geser maneh. Lho iki pantes pisan kayak aku. Oh ya ketok. Kemudian bungkus sampai oleh 10. Jadi dia belanja 10. Tapi memang dia cukup uangnya punya. Kita katakan hukumnya semacam ini makruh. Hukum semacam ini apa? Makruh, dibenci. Ya, maka termasuk contoh ya yang dibenci adalah dia berlebihan dalam membelanjakan harta duniawinya dengan syarat sesuai dengan kemampuan dirinya. Ini makruh. Ya, ya. Ustaz, bukannya ini haram ya? Apa? Kenapa kok haram? Mubazir, Ustaz. Ya, wong cukup satu kok beli 10. Para fuqaha menyampaikan. Kalau orang itu memang punya duit segitu, terus beli benda mahal, larang misalkan, maka nggak disebut makruh. Nggak disebut apa? Makruh. Misalkan, bagi orang, maksudnya gini, contoh ya, bagi orang, ya, yang dengan ekonomi pas-pasan, masuk warung sate, perkiraan paling nggak dia beli sekali makan 20.000 itu larang. Tapi bagi orang yang pemasukannya sehari mungkin bisa 5 juta, dia beli semacam itu gak seneng.
Kenapa? Ya mungkin banyak apa namanya alasan lah. Jeneng wong sugih kan ngono ya karepe lah gitu. Cari tempat sekali makan mungkin habis 250 satu porsi. Dan itu biasa bagi dirinya. Tapi kan itu harta dikeluarkan banyak. Kita katakan dalam hal ini dia tidak mubadzir. Kenapa? Karena itu memang sesuai dengan level kemampuan dirinya. Ya nggak masalah. Beda lagi kalau kita ini yang biasanya 10.000 terus sampai utang-utang, sampai lapo cak. Aku kate andok nang warung sate sing kono yang jarine 250 sak porsi. Terus sampai apa? Dia sampai utang-utang. Ah, ini yang tercela. Tapi meskipun begitu, kalau kita membelanjakan harta dengan kadar yang lebih dengan kadar yang terlalu besar, dimakruhkan oleh para ulama. Ya. Terlalu mewah dan seterusnya dimakruhkan para ulama. Maka ini adalah hukum yang keempat, yaitu apa? Mencari dunia dan cinta dunia, dan dia masuk ranah makruh. Ya, ketika apa? Ketika dia membelanjakan harta dengan nilai yang besar, ya, dengan nilai yang besar, ya, yang dalam tanda kutip cukup berlebihan, namun dia memang mampu untuk beli karena memang ekonominya tinggi. Ini makruh. Ya, ini makruh. Baik. Kemudian yang kelima, cinta dunia, mencari dunia yang hukumnya haram. Cinta dunia, mencari dunia yang hukumnya haram. Kapan itu terjadi? Ketika dia cinta dunia dan mencari dunia, tujuannya adalah untuk bandani hal haram. Tujuannya untuk apa? Bandani bahasa Indonesia? Modali, sebagai modal untuk melakukan keharaman. Dia cari dunia, ngejar dunia, cinta dunia. Tujuannya apa? Untuk memodali dirinya melakukan haraman. Ya. Dia kerja misalkan, ya. Dia orang kok dengaran sampai kerja mulai bengi-bengi cak misalkan. Iya, aku ingin kalah togel. Aku dilemane kudu menang mari iki misalkan. Ya, judol ya, kalau zaman dulu togel ya. Saiki wis gak ono togel, saiki judol ke slot. Aku ingin kalah. Saiki kudu menang aku. Tak totoan yang luwih gede misalkan. Dia kerja untuk judi. Jelas haram. Cinta dunianya nyambut gawe nikit budal sampai mulih. Gak oleh ganjaran, malah dapat dosa. Kenapa? Karena sudah sejak awal dia niatnya untuk apa? Hal yang haram. Ya. Nah, ini misalkan contohnya. Ya, misalkan contohnya. Nah, ini semua 5 hukum ini diisyaratkan oleh musannif rahimahullah taala bahwasanya cinta dunia itu memiliki hukum-hukum disesuaikan. Cinta dunia atau cari dunia tujuannya untuk bantu apa. Makanya beliau syaratkan hubbud dunyal ahkam ta'tarihi fahuwa bihasbi ma yu'inu fihi. Beliau menyampaikan cinta dunia itu ada hukum-hukum yang ada padanya, maka disesuaikan terhadap apa yang dia membantu padanya. Kalau dia membantu untuk kewajiban ya wajib, membantu untuk hal yang sunnah ya sunnah, membantu untuk hal yang mubah ya mubah, membantu untuk hal yang makruh ya makruh, membantu untuk hal yang haram ya haram. Ya, maka ini yang disemakan dalam bait nomor 53. Maka beliau membuat contoh-contohnya. Ya, atau menyebutkan beberapa contoh. Misalkan beliau mengatakan fahubbu ma minha i'anatun ala. Ya, bait nomor 54. Fahubbu, maka mencintai dunia maksudnya. Ma minha, dalam satu perkara, ya, yang dari dunia itu i'anatun, ada bantuan, ala, atas syai'in, sesuatu hal, minal muharramati, dari hal yang haram, hudhila maksudnya ya diharamkan, hudhila ya hurrima, ya hudhila maka diharamkan. Maka beliau mengatakan, ya, maka maksud bahwasanya cinta dunia ini hukumnya disesuaikan dia bantu apa adalah contoh orang cinta dunia karena di dalamnya ada bantuan, ya, ada sisi hal itu bisa membantu untuk melaksanakan keharaman dirinya. Ya, contohnya sih
Dia kerja keras untuk apa? Untuk judi. Makanya jelas cinta dunia semacam ini haram, mencarinya haram. Ya, maka ini yang dicontohkan oleh penulis rahimahullah taala. Ya. Baik, wa hakadza, dan demikian juga, maksudnya demikian juga seterusnya. Tinggal dikiaskan. Berarti kalau membantu untuk hal yang haram, haram. Membantu hal yang makruh, makruh gitu. Hal yang mubah, mubah. Hal yang membantu hal yang sunnah, ya sunnah. Membantu untuk hal yang wajib, ya wajib. Cari dunia itu. Ya. Baik. Makanya beliau mengatakan wa dhammuha muqayyadu bi ghairi ma'alan najati yurfidu. Beliau menyampaikan wa dhammuha, dan celaan terhadap dunia, kembali dunia, dan celaan terhadap dunia muqayyadun, maka ya terikat bi ghairi, dengan perkara yang selain ma'alan najati yurfidu, dengan segala macam perkara yang tidak menyokong untuk keselamatan akhirat. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan yang sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya, yaitu apa? Bahwasanya dunia ini tercela. Di dalam riwayat-riwayat yang ada, Nabi SAW menyampaikan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha, kan gitu. Dunia ini terlaknat. Dalam hadis lain Nabi SAW menyampaikan ya abghadu al-buqa'i indallah aswaquha. Kata Nabi SAW, tempat yang paling dimurkai Allah di muka bumi adalah pasarnya. Kan banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya dunia ini terlaknat, dunia tercela. Maka disampaikan oleh beliau, sebenarnya yang tercela ini bukan karena dunianya, bukan karena dunia. Dunia itu jadi tercela adalah sesuai orang-orang yang mencari dunia itu. Makanya beliau menyampaikan wa dhammuha muqayyadu bi ghairi ma'alan najati yurfidu. Kecelaan dunia itu terikat ketika dia dihubungkan dengan hal-hal yang tidak bisa menyokong dia untuk masuk surga, atau tidak bisa menyokong dia untuk keselamatan akhirat. Ya, yurfidu itu menyokong, membantu gitu ya. Membantu. Maka beliau mengatakan wa qaiduhu qaidun li dhammi hubbiha. Ya, maka terikat ini atau ikatannya adalah ikatan li dhammi hubbiha, karena celaan dalam mencintai dunia itu. Lidzanaha, oleh karena yang melarang khairul wara an sabbiha, ya, melarang Nabi SAW dari mencela dunia. Maka beliau mengatakan sebenarnya, maka karena dunia itu yang tercela bukan dunianya, tapi yang tercela adalah orang-orang yang mengisinya, maka kita tidak boleh mencela dunia. Maksudnya mencela hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Dan Nabi melarang dalam beberapa kesempatan, melarang hal-hal yang dia sifatnya memang dunia, alam. Contoh, Nabi SAW melarang dari mencela angin. Ya, Nabi SAW ya melarang ya dari mencela kejadian-kejadian alam. Ya, mencela dari kejadian-kejadian alam. Kenapa? Karena alam ini yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah. Ya. Tidak boleh kita mencela waktu misalkan. Mencela waktu, mencela hari, nggak boleh. Ya. Mencela hari nggak boleh. Makanya termasuk dalam masalah akidah, kita nggak boleh misalkan ya, meyakini bahwasanya iki dino elek, dalam artian karena dia merasa sial di hari itu. Siku dino elek. Ya. Iki wulan sing apes sih kau. Nggak boleh. Kenapa? Yang menciptakan hari siapa? Allah. Hari itu kan tercipta karena ada perguliran matahari dan bulan. Lah sing gawe matahari ambek bulan gantian metu itu sapa? Allah. Maka kalau kita mencela masa, mencela waktu yang ada di dunia ini, sama seperti mencela penciptanya. Ya, dino iki dino elek, dino iki dino apes. Nggak boleh. Ya, tidak boleh kita mencela semacam itu. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis qudsi ya Allah Subhanahu menyampaikan apa? Sabbani ibnu Adam, ya, atau dalam aukamakol Allah menyampaikan telah mencelaku anak Adam.
Ya. Bagaimana mencela Allah? Yaitu ketika hamba itu mencela masa, mencela waktu. Dia mencela waktu siang, mencela waktu malam, mencela hari, mencela bulan, dan seterusnya. Akhirnya nggak boleh. Maka seorang muslim kita belajar semua yang terjadi tidak akan lepas dari takdirnya Allah. Kalau sudah terjadi, tinggal kita ngomong qadarullah masyafa'al. Ini bosnya cara Arab. Nek cara Jawa, ya wis encene wis takdire Allah. Ya. Atau nek cara Jawa meneh misalkan ya wis encene kersane pangeran. Ya wis. Apa ya lucu maneh ana sing lucu maneh. Hah? Enggak sih Muhammad Sari. Enggak sih Muhammad Sari. Namanya ketika pasrah ya, ketika pasrah semua yang terjadi. Hah? Ya wis ya apa maneh. Ya wis ya apa maneh. Ya gitu ya. Sudah. Jadi itu seorang muslim kayak gitu. Untuk hal yang terjadi, maka sudah takdirnya Allah. Ya. Kita ingin sesuatu ternyata kok gak oleh. Ya wis. Mencari kersane pangeran ya wis. Ya sudah, kita ikhlaskan saja ya sudah, nggak perlu kita wancene ya. Seandainya gini dan gini, ya. Semunggo aku biyen ngene, semunggo gitu. Masih omong semunggo ping 1000 tidak akan merubah takdir pancet tak meneh gak oleh. Iya, maka sebaiknya apa mengatakan apa? Ya wis sudah takdirnya. Maka tinggal kita menghadap ke depan. Kedepannya kita lakukan yang terbaik. Kok misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan bayangan kita, ya wis ancane duduk takdire. Ya gitu seorang muslim apa ya? Hidupnya itu slow, nyamantai gitu, nyamantai. Slow living, nyamantai. Wis gak ono sing dadi beban pikiran. Ya. Sing meneh ya dilakoni meneh, sing saiki ya dilakoni saiki, sing winginane, sing wingi ya wis njane takdire Allah gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Kalau kita bisa menerapkan semacam itu, insya Allah hati kita akan tenang dalam menjalani kehidupan. Ya. Baik, lanjut di sini. Lidzanaha khairul wara an sabbiha. Oleh karenanya Nabi sallallahu melarang apa? Mencela dunia, maksudnya mencela alam. Ya, karena nggak boleh, karena itu apa ciptaan Allah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan wa innama tumdahul asya wa tudham. Wa innama dan sesungguhnya tumdahu al asya ya perkara-perkara ya. Sesungguhnya dipuji perkara-perkara itu. Wa tudham atau dicela lima tajurru terhadap ya perkara yang dia menarik kepadanya. Makanya gini, makanya perkara di dunia ini tidak otomatis dia langsung tercela. Ya. Misalkan ya, Allah ketika Nabi menyampaikan bahwasanya tempat yang tercela adalah pasar. Tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar. Terus berarti bakul-bakul kula nang ndi? Saya menghindari tempat yang dimurkai Allah. Bukan berarti setelah itu kita hindari, terus aku kan nang pasar. Nah terus sampean kula nang ndi? Tak nandur dhewe aku misalkan. Iya, misalkan supermarket ya pasar, masih pasar. Pokoknya ada transaksi jual beli dan banyak orang ya, maka pasar. Ya. Maka di situ ya kita bukan berarti ya kita menghindari pasar. Alasannya apa? Zuhud. Aku diambek murkane pangeran. Oh salah zuhud sampean. Salah zuhud. Sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang, apalagi yang orang-orang Mekah, mereka adalah orang-orang yang pandai dalam berjual beli. Ya. Bahkan kita belajar di Bulughul Maram, ada sahabat namanya Urwah Al-Bariki. Jare Kanjeng Nabi, wong iki nek tuku bledug terus didol maneh pasti untung. Bledug lho, bledug. Ngerti bledug ya? Debu. Karena saking pinternya jual beli. Orang ini kalau, dan ini terjadi, saya pernah lihat di Shopee orang jual debu tayamum, bayangkan. Debu. Lah ini beneran ini kok jalan dewe. Debu tayamum cari di Shopee. Ada loh, iya. Iki berarti iki ilmune Urwah Al-Bariki. Kata Nabi SAW, seandainya Urwah Al-Bariki ini jual debu, terus dia beli debu atau ngambil debu terus dijual, dia pasti untung. Saking pinternya dodol. Nah disuruh Kanjeng Nabi, 1 dinar itu biasanya harga normal di pasar
itu harga untuk satu kambing. Maka Nabi ngekei satu dinar pas, biasanya pas kan. Iki dalane sak wedhus. Tiba-tiba lurah Ruwal Bariki datang bawa kambing satu, uang dinarnya masih ada. Oleh kan res dilok dulu, kok iso ya. Maka diceritakan dan seterusnya. Ternyata dia 1 dinar oleh rong wedhus. Biasanya orang biasa dapat 1 sudah mentok 1 dan itu ngepres. Tapi dia bisa dapat 2. Terus satunya dijual dapat 1 dinar loh. Berarti 1 dinar pancet, wedhusnya pancet. Saking pinter itu. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari sama sahabat Ansor, "Awakmu njaluk apa? Lemah tak kei, omah tak kei, tak paruh, lemah tak paruh, bojo tak ceraikan, rabine awakmu kepingin misalkan." Tapi kata Abdurrahman bin Auf, apa kata beliau? Gak usah, duduhno nggone pasar. Sahabat loh, duduhno nggone pasar, tak nderek dhewe aku. Maka berangkat ke pasar. Beberapa hari kemudian beliau akhirnya apa? Mengumpulkan harta. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mencari tempat tinggal, beli, kemudian cari istri. Dan beliau bisa memberikan mahar beberapa gram emas. Beberapa hari berdagang. Ya. Maka beliau saking hebatnya para sahabat. Jadi kata beliau, maka sesuatu itu dibenci atau dicela bukan kalau masalah dunia, bukan karena bendanya, tapi itu dipakai untuk apa? Ya, dipakai untuk apa? Ya, apa namanya, kelewang misalkan, kelewang itu ya, kelewang boso. Ya pedang tapi bukan pedang untuk samurai, enggak ya, pedang yang ini. Ya, maka bagi di tangan begal untuk melukai orang, tapi di tangan jagal itu bisa jadi rezeki. Maka benda di dunia tidak dibenci atau dicela atau dipuji karena bendanya enggak, tapi fungsinya apa? Makanya beliau menyampaikan wa inna mantum dahul asya wa tudham lima tajurru. Ya. Kasyifain wasaqam, seperti obat atau penyakit misalkan suatu benda. Ya, suatu benda. Maka dia menjadi dicari orang, dipuji orang ketika dia memang memberikan dampak obat. Dan satu benda dijauhi orang nggak seneng. Kenapa? Karena dia jadi penyakit. Ya, karena dia jadi penyakit. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fama bihi ila muhimmatil badan. Fama maka apa-apa bihi yang dengannya ila muhimmatil badan. Berdampak kepada apa? Hal yang penting bagi badan. Ya. Tasilu min malin, ya. Yang juga bisa mengantarkan untuk mendapatkan harta, wa min jahin, dan kedudukan hasan, maka ini bagus. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya makanan-makanan yang memang bagus untuk kesehatan badannya. Maka dengan badan seorang, orang bisa kerja dapat harta. Dengan kesehatan seorang, orang bisa mungkin belajar. Ya. Kemudian dia mulia mendapatkan kedudukan. Ya. Maka dengan mungkin tumbuhan, tanaman atau makanan tadi, ketika dia memang bermanfaat untuk badannya, maka dipuji, fahasan, maka bagus. Ya. Tapi kalau misalkan ada makanan yang memang berdampak buruk bagi kesehatan, ya, atau bahkan dia menjadi racun bagi tubuh, ya, maka ya dicela, orang nggak seneng apa makanan tersebut. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa karihu iktsara jam'il mali, beliau mengatakan, dan para ulama membenci iktsara jam'il mali, terlalu berlebihan dalam mengumpulkan harta. Kenapa? Khaufa khurujihi anil halali. Masalah berikutnya, faedah berikutnya, beliau menyampaikan termasuk hal yang dihindari oleh para ulama, ya, dihindari oleh para ulama adalah terlalu fokus mengumpulkan harta ketika harta tidak sampai melalaikan dari Allah. Jadi ini mengumpulkan harta, maksudnya gini, berusaha untuk nyugihno awak itu terbagi menjadi 2. Kalau tidak sampai melalaikan dari kewajiban, maka ini suatu hal yang kurang bagus. Kalau fokus hanya apa? Mencari harta, tapi dia tetap sholat 5 waktu masih jalan. Tapi kata para ulama, ini kurang bagus. Kenapa? Karena ketika orang itu berusaha mencari harta,
memperbanyak harta. Orang itu semakin banyak hartanya itu semakin cepat atau semakin lambat hisapnya? Semakin lambat. Wong sing donyane sing donyane akeh, orang kaya hisapnya pada hari kiamat lebih lama daripada orang miskin. Ya. Amal sama-sama dihisap, podo, umurnya podo 200 swidak. Ya, sama. Kemudian yang dihitung lagi apa? Harta. Satu miskin dihisap paling mek dilu, tapi yang satu kaya diaudit semua. Dihitung, iya. Makanya beliau mengatakan, kenapa kok para ulama membenci, kurang suka mengumpulkan harta terlalu banyak. Beliau mengatakan, khaufa khuruji anil halal, karena takut hartanya itu ada yang keluar dari batas halal. Khawatir apa? Oleh barang-barang sing gak halal. Khawatir ya, jenenge wong saking sugih wong kan gak ngerti kan kadang ya. Nggak tahu ternyata ada yang masuk ke dompetnya dan ternyata itu uang haram. Saking sugih. Makanya para ulama membenci. Nah, itu kalau apa? Kalau mengumpulkan harta tidak melalaikan dari kewajiban kepada Allah. Tapi kalau mengumpulkan harta dan melalaikan kewajiban kepada Allah, hukumnya haram. Dan ini masuk dalam firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya beliau menyampaikan, wakasibul amwali litafakhuri, wakasibul amwal, dan orang yang cari harta litafakhur, untuk berbangga-banggaan. Ya. Untuk apa? Berbangga-banggaan. Ayo kita ketemu ya. Gowo motor yang paling apik ya. Mobil-mobil sport semuanya. Oh, aku mari tuku iki wingi. Oh iya aku yo tuku iku tapi tak dol malih soalnya jarine ono sing luwih anyar misalkan. Litafakhur. Maka kata beliau, wakasibul amwal litafakhur, orang yang mencari harta hanya untuk apa? Berbangga-banggaan, dutuh-dutuh sugih aduwuhu ya. Maka dia menjadi musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Min muktasibil kabairi. Bukan musuh, aduhu, dan dia hitung-hitung, dihitung terus. Ya, kemudian apa? Dudono sugini dihitung-hitung, disudono sugini. Min muktasibil kabair, kata beliau apa? Ini termasuk orang yang melakukan dosa besar. Ya tadi, ketika dia apa? Mengumpulkan harta tujuannya untuk berbangga-banggaan dan dia lalai dari kewajiban, maka kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka ini termasuk dosa besar. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.